Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Vidya mau review penilaian harian bahasa Indonesia ya, tema 6A. Oke, yang pertama, inti dari sebuah paragraf yang terdapat dalam kalimat utama disebut apa? Disebut ide pokok ya. Nah, ini jawabannya C. Nomor 2, penyajian karangan dalam bentuk singkat dinamakan apa? Ringkasan ya. Nah, ini udah jelas, ada pengertiannya di buku paket. Kemudian kita lihat nomor 3. Pada umumnya sakit tenggorokan disebabkan oleh virus. Biasanya terkait dengan tanda-tanda penyakit saluran napas lainnya, seperti hidung tersumbat atau batuk. Kebanyakan sakit tenggorokan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, untuk membantu agar lebih nyaman ketika sakit, dapat dilakukan dengan minum air hangat dan diberi air perasan jeruk lemon dan madu. Kesimpulan dari paragraf tersebut yang tepat adalah kesimpulan ya. Ingat, untuk mengambil kesimpulan sama kita harus lihat dulu ide pokoknya. Ide pokok adanya di kalimat utama. Kita lihat ini jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya, penyakit tenggorokan disebabkan kebanyakan oleh virus. Oke, lanjut yang nomor 3. Makna kata virus. Nah, makna kata virus itu apa? Makna kata virus adalah bibit penyakit ya. Jawabannya yang A. Kemudian lanjut nomor 5. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf 3 adalah, nah, kita lihat yang mana ini yang sesuai ya. Kalian baca lagi paragraf 3-nya, kemudian kalian lihat mana yang sesuai kalimat tanyanya. Nah, yang sesuai, kalau yang A, mengapa air hangat diberi perasan jeruk lemon, itu nggak ada jawabannya ya. Terus kalau yang C, siapa yang menciptakan obat pereda sakit tenggorokan? Tidak ada yang menciptakan ya, tidak dibahas. Kemudian yang D, berapa buah jeruk nipis yang dibutuhkan untuk membuat minuman pereda sakit tenggorokan? Itu juga nggak ada. Yang tepat berarti yang B ya, apa yang menyebabkan sakit tenggorokan. Kemudian nomor 6, sinonim dan antonim dari tersumbat. Sinonimnya dulu, tersumbat itu sinonimnya persamaannya mampat ya. Berarti kalau lawannya apa? Lawannya antonim, lawannya tersumbat yaitu lancar ya. Berarti jawabannya yang A, jangan tertukar ya. Sinonim, persamaan, antonim, lawan kata. Sekarang nomor 7. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Jika terbawa oleh arus sungai, sampah plastik akan mengganggu ekosistem. Banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Ide pokok. Nah, sama, mencari ide pokok, cari dulu kalimat utamanya. Kira-kira yang mana kalimat utamanya? Yang awal ya, berarti ide pokoknya dampak membuang sampah plastik secara sembarangan ya. Kemudian nomor 8. Sampah plastik termasuk sampah apa? Anorganik ya, sudah jelas. Terus selanjutnya nomor 9. Makna kata atau arti kata ekosistem pada paragraf nomor 7 adalah tempat apa kalau ekosistem? Ya tempat makan, tempat semuanya, berarti tempat
tempat hidup ya, tempat hidup suatu makhluk hidup. Kemudian nomor 10. Di bawah ini yang bukan sinonim sampah, yang bukan ya. Kalau kotoran sampah, limbah sampah, buangan juga sampah. Berarti yang bukan apa? Yang bukan yaitu pungutan ya. Berarti jawabannya yang D. Kemudian nomor 11. Antonim kata menelan. Antonim itu lawan kata. Antonim kata menelan pada paragraf nomor 7. Menelan, lawan katanya apa menelan? Memuntahkan, memakan, meminum, atau mengunyah. Jawabannya yang A ya, memuntahkan, lawan katanya. Kemudian nomor 12. Paragraf deduktif, letak kalimat utamanya ada di D. D itu depan, deduktif, berarti dia ada di awal ya. Kemudian nomor 13. Paragraf induktif, letak kalimat utamanya ada di, kalau tadi deduktif di depan, induktif sudah pasti di akhir. Tinggal kebalikannya aja ya. Kemudian selanjutnya nomor 14. Buah ini berwarna ungu, namun bila dibuka daging buahnya berwarna putih. Tekstur buahnya lembut dengan biji yang besar dan seolah menyatu dengan daging buahnya. Rasa buah ini asam manis, terasa segar bila dimakan dalam keadaan dingin. Yang paling unik dari buah ini, jumlah kembang di permukaan buah menandakan jumlah daging buahnya. Ini adalah buah manggis. Jenis paragraf di atas adalah paragraf. Nah, ini kan tentang ciri-ciri ya, menciri-ciri, mendeskripsikan buah manggis, berarti ini paragraf deskripsi ya. Lanjut nomor 15. Di suatu pagi yang cerah, Nara pergi ke pasar. Nara membeli seekor ayam dan berbagai bumbu-bumbu untuk membuat ayam goreng. Sesampainya di rumah, Nara memasak ayam goreng bersama ibu. Menurut Nara, tidak ada ayam goreng seenak buatan ibu. Jenis paragraf di atas adalah paragraf, ingat di sini ada latarnya, ada latar waktu, ada latar tempat, terusnya ada tokohnya. Berarti ini paragraf narasi ya. Kemudian lanjut nomor 16. Salat 5 waktu adalah wajib bagi setiap muslim. Di dalam kutipan Al-Quran, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi sudah jelas bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Maka dari itu, marilah, nah di sini ada kata marilah kita sholat 5 waktu sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Kalau mengandung ajakan, berarti paragraf apa dia? Paragraf persuasi ya. Lanjut nomor 17. Kunyit adalah salah satu tumbuhan toga. Kunyit mengandung senyawa aktif berwarna kuning yaitu kurkumin, yang biasa dijadikan pewarna makanan dan bumbu pada masakan. Selain sebagai bumbu masakan, kurkumin menjadikan kunyit sebagai rempah-rempah yang memiliki banyak khasiat. Manfaat kunyit untuk kesehatan sudah sejak dulu digunakan nenek moyang sebagai pengobatan. Tak heran kunyit banyak digunakan sebagai bahan baku jamu atau obat tradisional untuk berbagai penyakit. Kandungan aktif kurkumin itu merupakan antioksidan alami dan zat antiinflamasi yang membantu meningkatkan resistensi sel terhadap kerusakan, infeksi, peradangan, serta kunyit dapat memperlambat proses penuaan. Jenis paragraf di atas adalah paragraf. Nah, ini dia hanya sekedar memberikan informasi tanpa mengajak, berarti dia paragraf eksposisi ya. 18. Di bawah ini contoh tanaman obat keluarga atau toga, yaitu jahe, bayam, cabai, jagung. Nah, jahe ya sudah jelas. Kalau bayam, cabai, jagung itu sayuran, bukan toga ya. Nomor 19. Tumbuhan yang tumbuh di dataran rendah. Ayo yang mana? Dataran rendah yaitu padi. Terakhir, tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi. Nah, apa jawabannya? Yaitu teh ya.
Oke, sekian untuk review PH Bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.